Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naharatin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyayina bidin masyarikil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha summa arwahi abaina wa ummahatin wa jadadin wa jaddatin wa qarabatin wa ahli baitin wa masyayikhina wa mu'allimina susun larih mu'allibi hadal kitab nafa'anallahu bi'ulumihi sahalallahu fa min syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasyaikhani, dan telah meriwayatkan dua tuan syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim, iza sholat ahadukum, itu ya, apabila sholat salah satu di antaramu, ila syai'in, menghadap sesuatu, yasturuhu, yang menutupinya, minan nasi, daripada pandangan manusia. Ila syai'in, menghadap sesuatu, yasturuhu, yang menutupinya, minan nasi, dari gangguan manusia. Fa'aroda ahadun, maka hendak seseorang, ayat jetaja, akan lewat, baina yadaihi, di depannya. Falyadfa'hu, maka hendaknya ditolak dia. Fa'in aba, maka jika tidak mau dia ditolak, masih mau lewat juga, lewat di depan orang sedang sholat, ngotot dia mau lewat juga, ya. Ya. Fal yuqatilhu, seranglah dia. Wah, disuruh serang, ya, disuruh serang dia, perangi dia. Fa innama huwa syaitonun, masya Allah. Maka bahwasanya dia itu adalah setan, ya, yang suka lewat di depan orang sedang sholat. Oleh karena itu, kita yang mau sholat, kira-kira di depan kita nggak ada apa-apa, harus kita taruh satar, tanda lekar kayak apa, kayak kita taruh di depan kita untuk membatasi. Walaupun itu hanya goresan kita buat batas, ya. Bagusnya sih sejadah
Ada sejadah kan ada batasnya tuh. Ini di lingkungan sejadah. Nggak boleh lewat adalah di tengah-tengah sejadah. Kalau lewat yang di depan sana nggak apa-apa. Sebab kita udah batasi. Ya. Atau garis sab semacam ini umpamanya. Dia lewatnya di depan kita. Tapi kalau ada di sebelah sab, di depan sab sana nggak apa-apa. Lewatnya di dalam garis. Wahuma dan telah meriwayatkan pula Tuan Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lau ya'lamul mar, seandainya mengetahui orang yang lewat baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sedang sholat, ila satrati, yang menghadap kepada satra, kepada tabir batas, maja alaihi minal ismi, apa-apa yang berbahaya atasnya mengena, menimpa kepadanya, minal ismi, daripada dosa. Seandainya tahu tuh orang bahayanya lewat di depan orang yang sedang sholat, sedangkan dia lewatnya masih di dalam garis satra, dosanya luar biasa berat sekali. Lakana ayakifa arba'ina khorifan khairun lahu min ayyamurra baina yadaihi. Sungguh ada dia berhenti diam nunggu 40 tahun di situ tuh. 40 tahun dia tunggu kalau dia mau lewat di situ juga. Ya, itu lebih baik baginya daripada dia harus lewat di depan orang yang sedang sholat. Ayat. Seandainya tahu, kata Imam Bukhari, nah hampir sabda Rasul, bahayanya orang yang lewat di depan orang sedang sholat. Ini saja dia tungguin tuh melewat di situ walaupun sampai 40 tahun. Ya. Wa Tabrani, dan telah meriwayatkan juga Imam Tabrani, inna satratal imam satratun min satratu man khalfahu. Inna satratal imam, bahwasanya satrahnya, batasnya tuh imam yang dia buat satrah di depan adalah satratu man khalfahu, adalah juga menjadi satrah bagi orang yang di belakangnya, yaitu bagi si makmum. Jadi kalau si imam udah naruh di depan, si makmum yang di belakang nggak usah naruh lagi, nggak apa-apa. Ya, jadi udah cukup satrahnya si imam di depan satu. Apa yang mau jadi imam sini, apa yang masbuk atau tinggalan, sembayangnya di sini, di depan harus ada satra. Ya, ya sebetulnya garisnya juga cukup ini, tapi ada ditaruhin lagi itu lebih bagus, supaya jangan ada orang lewat di situ. Dan yang di belakang si makmum nggak bikin satra lagi nggak apa-apa. Wa tasbihun, dan sunnah membaca tasbih. Ya, ini daripada sunnah-sunnah di mana orang melaksanakan ibadah sholat. Wa tahmidun, baca tahmid. Wa takbirun, baca takbir. Wa tahlilun, membaca tahlil. Wastighfarun, membaca istighfar. Disunahkan ketika, ya, kalau di sini dilihat di asron membacanya 10 kali. Idza aradal qiyama ila sholati, apabila mau mendirikan sholat. Jadi sebelum sholat ini bacanya nih. Kalau kita lihat di sini, ya. Tapi yang lebih
mu'tamad lagi, lebih warid lagi adalah yang kita baca sesudah sholat. Kita baca 33 kali itu. Lebih warid lagi. Lima rawa Ibnu Sunni, karena hadis yang telah meriwayatkan oleh Ibnu Sunni an Ummi Rafi, dari Ummi Rafi, annaha, bahwasanya Ummi Rafi qalat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanyanya? Ummi Rafi, seorang ibu, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin ya'jurunillahu azza wa jalla. Dullani, tunjukilah kepadaku, ala amalin, atas satu amal, ya'jurunillahu, yang memberikan pahala Allah kepadaku, azza wa jalla, yang memberikan pahala kepadaku oleh Allah Ta'ala. Apa amalan itu ya Rasul? Ya, qala, maka Rasul menjawab. Jawabnya Rasul dari pertanyaan Ummi Rafi. Ya Umma Rafi, wahai Ummi Rafi, idza kumti ila sholati, apabila kamu mendirikan sholat, ya, fasabbihillaha ta'ala asran, maka bertasbihlah kepada Allah, baca subhanallah berarti asron 10 kali. Wahallilihi asron, dan tahlillah juga, ya, la ilaha illallah asron 10 kali. Wahmidihi, dan juga bertahmid, alhamdulillah asron 10 kali. Wakabbirihi, dan bertakbirlah pada Allah asron 10 kali. Wastaghfirihi asran, dan beristighfarlah kepada Allah 10 kali. Fa innaki idza sabbahti, qala Allah Ta'ala, maka apabila sesungguhnya kamu, fa innaki, karena bahwasanya kamu, idza sabbahti, bila mana, ya, kamu bertasbih, qala Allah Ta'ala, menyambut Allah Ta'ala dengan tasbihmu itu, hada li, ini untuk aku, kata Allah. Berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tasbihnya, ya. Wa idza halalti, dan apabila kamu bertahlil, wahai Ummi Rafi, qala Allah Ta'ala, menjawab Allah Ta'ala, hada li, ini juga untukku. Wa idza hamidti, dan apabila baca alhamdulillah olehmu, alhamdulillah, 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 qala Allah Ta'ala, menyambut Allah Ta'ala, hada li, ini juga untukku. Ya, wa idza kabirti, dan apabila kamu bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allah Ta'ala, menjawab Allah Ta'ala, hadali, ini adalah untukku juga. Ya. Wa idza astaghfarti, dan apabila kamu beristighfar, wahai Ummi Rafi, qala Allah Ta'ala, menyambut Allah Ta'ala, qad fa'altu dalika, sudah kulakukan yang demikian itu. Artinya apa? Sudah kuampuni dosa-dosamu. Ya, ini luar biasa. Belum diucapkan sudah disambut duluan oleh Allah. Belum kita minta udah disediain oleh Allah. Sebelum kita minta ampun udah diampuni dulu oleh Allah. Udah ketahuan ente ntar minta ampun pasti kun ampuni, gitu kira-kira. Sebab semuanya yang sudah terjadi dan akan terjadi semuanya Allah tahu. Ya.
Seperti sekarang kita nggak tahu ntar pulang kemana, jadi apa yang terjadi. Cuman rencana ada, tetapi Allah sudah tahu. Ntar kalau pulang ente begini gini udah tahu, ya, udah tahu semuanya. Maka oleh karena itu kita hanya kepada Allah bertasbih, bertahmid, takbir, membesarkan Allah, banyak-banyak zikir, supaya banyak ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disunnahkan ketika kita melakukan ibadah sholat, sunnah-sunnahnya. Tapi yang di sini yang lazim kita amalin adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini adalah sesudah sholat 5 waktu. Ya, kita besarkan Allah, ya, kita sucikan Allah. Maka pada saat itu Allah menyambut kita. Biasakan wiridan setiap ba'da sholat, jangan ditinggal. Sebab ibarat orang kerja itu lagi antri ngambil gaji, kuponnya lagi diserahin, ngambil gaji. Jadi kalau kita habis kerja gaji kita nggak ambil, ya sama juga. Gimana? Itu gajinya nggak diambil tuh. Ya, doa segala macam kita baca. Sebab doa kita nggak ada yang sia-sia setiap ada sholat. Apa yang kita mau minta, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan ku kabulkan untukmu. Pasti Allah janji kepada kita. Masa Allah ngomong cuman basa-basi? Bukan. Kalau kita lebih senang dia kasih basa-basi, ya. Senang kita dikasih basa-basi. Ya, kita lagi lewat nih, teman lagi makan, mampir dulu ngopi sini, makan dulu. Ya, basa-basi tuh kan, ya. Kita seneng banget gitu. Kalau dia nggak ngata gitu, dia makan itu bocah katanya nggak nawar-nawarin acan makan, padahal cuma basa-basi, seneng. Apalagi Allah nggak basa-basi sama kita. Ayo minta, ya, apa aja minta pada Allah, pasti akan dikabul. Ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Nih, kenapa kebanyakan orang habis sholat tuh kadang-kadang segen dia wiridan, segen baca doa. Bahkan ketika baca doa malah dia pergi, ya. Wiridan dia ikut, giliran doa tinggal doa dong, pergi dia bangun lah. Masya Allah, ini inti. Sebab tujuan ibadah semuanya tuh intinya doa semuanya. Doa mukhul ibadah, sumsumnya ibadah, intinya ibadah adalah doa. Sholat aja doa, sholat tuh doa, ya. Sholat aja doa sebetulnya intinya. Kenapa kita kadang-kadang ketika doa bertasbih? Justru kita sebelum doa kita besarkan Allah, kita takbir, kita tasbih, sucikan Allah, kita puji Allah, kita tahmid kepada Allah, ya, kita tahlil. Itu sebagai muqaddimahnya, pendekatan diri dulu kepada Allah, baru minta. Doa biasanya kan terakhir tuh, selesai tuh ujungnya baru doa. Setelah itu sama juga kayak kita baca Quran, ujung-ujungnya bisa baca Quran doa. Jadi pendekatan diri dulu kepada Allah, pendekatan diri, kita besarkan Allah, kita puji Allah, ya, kita ingat nikmat-nikmat Allah berikan sama kita, ya, kita deketin. Setelah dekat kita dengan Allah, baru kita berdoa, ya, kepadanya dengan penuh khusyuk. Apa punya keinginan kita? Yang paling penting adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa kita, ya. Kita lanjutkan. Wa makruhatuha, dan makruh-makruhnya di dalam sholat, ketika sholat, tarku kasfi yadaihi inda taharrumihi wa sujudihi, yaitu tidak membentangkan, tidak membuka tangannya ketika takbiratul ihram dan sujudnya. Jadi tangannya ngepel aja, takbiratul ihram ngepel tangannya, mesti kan dibuka tangan, Allahu Akbar.
Jadi takbiratul ihram ada yang dia taruh di sini, yang tangannya di bawah kuping, ini jempolnya, ibu jarinya. Ada juga yang searah dengan bahunya, ya, dengan bahunya saja nih. Ada, memang ada hadisnya juga itu. Jadi kalau kita udah tahu, udah biar nggak apa-apa. Nah, itu tangan harus dibuka, jangan ngepel ya. Wa ilsaku qadamaihi, dan menempelkan dua tapak kakinya. Ya, ketika sujud tapak kaki ya, jangan ditempel. Ketika berdiri terutama ketika berdiri itu tapak kaki itu harus direnggangkan. Ya, ketika berdiri kaki kita jangan nempel. Nah kalau perempuan lain lagi, kalau perempuan nggak apa-apa, memang nempel di kakinya ketika diri. Kalau laki-laki harus renggang, kurang lebih sejengkal. Ya, renggang waktu berdiri, paham ya? Juga jangan bekangkang, tahu bekangkang? Ada kan bekangkang gitu, jangan. Nggak pantas gitu lah ngadepin Allah bekangkang begitu. Dirilah yang wajar, yang benar aja. Kalau memang harus rapi ya deketin, jangan bekangkang, deketin aja. Tambah lagi tuh orang lagi di situ dekat kita. Kalau pengen supaya rapat, supaya bahu dengan bahu ketemu, bukannya tapak kaki yang harus ditemuin begitu, bukan. Ya, kan. Jadi nggak tegak diri kita juga, ya, nggak tegak berdirinya kita juga. Well, tisaku qadamain, nempel juga nggak boleh. Wa taqdimu ihdahuma, dan mendahulukan salah satu daripada dua tapak kaki. Jadi tapak kaki ini ketika berdiri harus lurus renggang antara tapak kaki dengan tapak kaki kurang lebih 1 jengkal, dan kalau bisa jari kakinya nih hadapun ke kiblat. Diusahakan dihadapkan ke kiblat tuh jari kakinya. Nah, ke kiblat gitu. Dirinya gitu, ke kiblat kira-kira. Sampai semuanya menghadap ke kiblat tuh jari kaki kita. Ketika kita sedang berdiri, misalkan macam itu. Jangan sampai yang di depan kanan supaya ke depanan gitu ya, kiri belakang kayak orang lagi mau melangkah. Jangan. Ya, jangan gitu. Takdimu idahuma wa timadun 'alaiha fil qiyam, atau dia menekan atas yang kiri umpamanya, 'alaiha atasnya, fil qiyam itu berdiri. Dendek, tahu nggak dendek dirinya nggak lurus itu kan, gitu kan, gitu ada neken ke yang kiri gitu, yang kanan gitu jarinya, paham nggak? Iya tuh. Atau yang kanan gitu, ntar yang kanan gitu, ntar yang kiri gitu, itu jangan. Iya, jadi nggak serius kelihatan, ya dirinya tuh nggak mantap itu. Wajahrun, dan membaca keras bimahali isrorin, pada tempat yang isror. Siang bacanya harus isror, harus sir, zuhur, asar, tapi dia baca keras. Nah, ini makruh, ya, seperti main zuhur ya, jangan. Dulu pernah kejadian itu ya, tapi cuma makruh aja sih, sebetulnya. Enggak batal sih, enggak, cuma makruh. Jadi dulu pernah kejadian ya di Padang Arafah. Itu kan di sana mau sholat zuhur pakai khutbah dulu, khutbah wukuf gitu kan. Setelah baca khutbah baru sholat. Dia ingat sholat Jumat kali, sholat zuhur dikerasin suaranya, ya. Tidak harus begitu, tidak harus keras. Walaupun didahulukan dengan khutbah, dia baca keras. Ya udah, kita dengerin aja dah, ya. Kita nggak apa-apa. Makruh aja, makruh. Jadi kurang baik.
Mestinya pada waktu yang pelan dibaca pelan, waktu itu keras dibaca keras. Maghrib, isya, subuh baca keras tuh. Ya. Wa aksuhu, dan sebaliknya, pada waktu membaca keras dia baca pelan. Ini makruh juga. Ya. Wa khafdu ra'sin fi ruku'in, dan menundukkan kepala ketika ruku. Jadi ketika ruku, pandangan kepala kita itu harus lurus ini Pak, dengan punggung belakang. Jadi mata kita harus tetap ke tempat sujud kita. Ya. Jangan membungkuk ini. Wa mukhalafatu tartibin zakarnahu, dan bertentangan dengan tertib. Tidak tertib artinya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Fi wad'i a'dha'is sujudi, di dalam meletakkan anggota-anggota sujud yang 7. Ya. Enggak tertib dia. Nah, ini kita ketika meletakkan anggota yang 7, yang pertama dahi kita. Ketika sujud jangan sampai ketutupan ini. Kayak gini nih. Sholat sebelum takbir buka, diangkat dulu supaya ntar pada waktu sujud nempel ke bumi. Apalagi yang pada pakai sorban tuh, pakai sorban gitu kan tebal-tebal. Kadang-kadang sujud pakai sorban, sorbannya tebal ya. Ya, harus kena bumi ini. Dahi kita nih nempel ke bumi mestinya. Jangan sampai itu lagi PPC gitu. Anak pakai peci gini, ini orang nggak sah begitu sujud begini, nggak sempurna sujudnya. Ini mesti nempel ke bumi, kebuka bagian-bagian tertentu. Ya begitu juga tangan, tapak tangan yang harus napak ke bumi begini, jangan begini. Ketika sujud jangan begitu, jangan begini, ya harus nepak. Nah, sehingga kalau bisa arahkan nih semua arah ke kiblat ini. Jari-jari kita. Arahkan ke kiblat. Dibentangkan situ. Tambah khusyuk lagi kita ingetin tuh. Ya. Begitu. Begitu juga jempol kaki, jari kaki. Ya, didiriin tuh. Jari kaki dua-duanya. Jangan direbahin begini ya. Harus diri. Jadi seolah-olah semacam tadi juga, jari kaki kita juga semuanya seolah-olah menghadap ke arah ke kiblat, menunjuk ke kiblat. Begitu. Itu lebih bagus tuh semacam begitu. Usahakan jangan sampai pada waktu sujud kakinya ya ngerampleh begitu aja ya. Nggak didiriin tuh. Lempengan perut jari kakinya. Wabastu zira'aini, dan menghamparkan dua lengannya alal ardi, di atas bumi, makruh. Ya, sujud begini ya. Jadi bukan tapak aja bukan tapak tangan aja yang dia taruh. Lengannya gitu begini. Ini enggak boleh, makruh ya. Begini, kudu direnggangkan, diangkat katanya. Sikutnya. Diangkat sikutnya dua-duanya. Alal ardi, di atas bumi. Wa tarku wad'il anfi fihi, dan tidak meletakkan hidung ya fihi pada waktu sujud. Jadi sunahnya hidung juga harus kena ke bumi, nepak ya, jangan diangkat nih dari bumi, kenain. Paling gampang yang hidungnya mancung, yang pesek gini-gini ini ya, gitu ya. Usahakan biar nempel gimana gitu ya. Kadang-kadang bibir duluan begitu. Ya, usahakan supaya hidung kita juga bisa kena, itu diantara sunnah-sunnahnya. Watarku rajulin mujafatan fihi, dan seorang ya laki-laki tidak merenggangkan fihi pada waktu sujud.
Jadi harus direnggangkan kakinya, jangan ditempelin. Ya, tapak kaki dengan kanan dan kiri itu jangan ditempelin, harus direnggangin dulu. Direnggang seperti berdiri juga, direnggangkan. Direnggangin. Jangan nempelkan, banyak tuh kita lihat waktu sujud dia tempelin tuh tapak kakinya ya. Bener sih didiriin tapi nempel, makruh juga itu. Mesti direnggangin juga. Ya, wafir ruku. Begitu juga pada waktu ruku. Tapak kaki. Watar ta'awuzin wa suratin wa takbiri intiqalin, dan tidak membaca a'udzu ketika baca Fatihah. Jadi Fatihah harus baca ta'awuz. Mestinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaupun pelan. Baca a'udzu dulu. Baru baca bismillah, baca Fatihah. Ya. Wa ta'awuzin, wa tarku ta'awuzin, baca tidak membaca a'udzu ta'awuz, wa suratin, dan tidak membaca surah. Nah, termasuk juga salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Di situ disunahkan baca surah juga, ya, baca surah walaupun sunnah. Wa takbiri intiqalin, dan tidak membaca takbir intiqal, makruh juga. Tidak membaca takbir intiqal. Mana takbir intiqal? Selain daripada takbiratul ihram, itu semuanya namanya takbir intiqal. Ketika kita mau ruku, dari berdiri, Fatihah selesai, surah selesai, Allahu Akbar, ruku, nah itu namanya takbir intiqal. Sami Allahu liman hamidah, ya, itidal. Ketika itidal mau sujud, takbir intiqal, Allahu Akbar lagi, ya, baca takbir lagi. Kemudian dari sujud mau duduk, takbir intiqal. Dari duduk mau sujud, takbir intiqal. Dari sujud mau diri lagi, itu takbir intiqal. Dan ada duduk istirahat. Kalau kita dari sujud mau berdiri, di situ ada disunahkan duduk istirahat sebentar. Dan bis duduk sebentar aja, langsung berdiri. Ya, takbirnya jadi satu. Jangan dipisahin, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, enggak. Ya, jadi satu aja takbir intiqalnya. Dan mengangkat tangan sekalian pada 4 tempat. Yang pertama kita angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua angkat tangan mau ruku, Allahu Akbar, ruku. Ya. Dan ketika itidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian yang keempat adalah sesudah tasyahud awal berdiri kita. Itu angkat tangan ketika kita berdiri. Umpamanya kita pada rakaat pertama, kan sujud kita berdiri tuh, itu tidak disunahkan angkat tangan dulu, enggak. Yang disunahkan angkat tangan habis tasyahud awal, rakaat yang kedua berarti. Bis rakaat kedua kan naik sesudah tasyahud awal, nah, angkat tangan, ya, begitu. Dan begitu juga ketika kita masbuk, ya, imam selesai salam, nah kita berdiri. Nah kita berdirinya juga disunahkan angkat tangan kita. Jadi ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Yang pertama waktu takbiratul ihram, kedua takbir mau ruku, yang ketiga waktu itidal, ya, dan yang keempat waktu berdiri dari tasyahud awal atau masbuk, nambah untuk rakaat berikutnya sesudah tasyahud sama-sama imam. Nah, sesudah tasyahud sama-sama imam, di situ kan dia berdiri lagi tuh, nambah rakaat, angkat tangan gitu, harus nakap. Ini kadang-kadang setiap bis naik baru rakaat pertama udah begini, belum sebetulnya, ya. Jadi yang disunahkan sesudah tasyahud awal aja. Biar tahu tempatnya juga gitu, jangan asal-asalan aja kita ngamalin, harus ada sesuai dengan perintah yang disyariatkan.
Mana lagi wasyuratin wa takbiratin ditikol wa aqall tasbihin tasbih rukuin, dan dia meninggalkan paling dikit tasbih ruku. Kan harusnya 1 kali, dia nggak baca 1 kali juga ya. Padahal mesti walaupun cuma 1 kali itu baca. Waktu ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca walaupun 1 kali. Afdolnya 3 kali sampai berapa kali itu? Ganjil ya. Kalau para ahli ibadah masyayikh itu sampai 11 kali tasbihnya. Ya. Tasbihnya 11 kali. Kalau kita 3 kali, udah paling banyak 3 kali itu. Kalau para masyayikh, para ya ahli tasawuf itu 11 kali tasbihnya, baik ruku maupun sujud 11 kali. Wa qalit tasbih ruku'in wa sujudin, begitu juga tasbih sujud paling tidak 1 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sunahnya 3 kali. Kita mau bukan ahli ibadah benar, kita bukan ahli, pokoknya asal ibadah rukun-rukun pokoknya sempurna, kita mah 3 kali juga udah cakep. Juga 3 kali jangan ngebut. Ini mau dapat 3 tapi ngebut subhanallah ya. Subhanallah. Apa itu? Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Jangan ngebut. Kita lagi bicara dengan Allah. Pengen dipahami oleh Allah, pengen didengar oleh Allah. Sama yang dicintai oleh Allah, kita keinginan kita. Ibadah kita dinilai oleh Allah. Allah lagi memperhatikan. Jangan kita baca sembarangan di hadapan Allah. Ya, dari takbirnya aja, saya udah sering ngingetin itu. Takbirnya aja, jangan hamzah diganti dengan waw. Allahu Akbar. Jangan sampai dibaca Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Jangan sampai terganti. Baca yang bagus, yang tertib. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca yang benar biar salat kita cakep, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita nanti dia akan bela-belain kita nanti di alam kubur. Tapi kalau salatnya asal-asalan, ditolak oleh Allah, marah nanti salat kita sama kita. Begitu kita di alam kubur, wah, dia marah kepada kita. Bukan yang belain kita, nyiksa kita dia nanti. Itu yang sholat. Sholat ini nyiksa kita. Kalau sholat ditolak oleh Allah, malu dia. Makanya kita ciptakan sholat yang terbaik. Yang terbaik. Supaya diterima oleh Allah. Dan dia akan belain kita nanti di alam di kubur. Ya, kalau ditanya tentang sholat, bang, udah tenang aja bang, saya yang jawab. Begitu dia bilang. Sebab saya terima kasih sama abang sih bikin saya cakep sholatnya. Udah, abang mah tidur aja udah. Naumatal arus. Udah tidur aja kayak nganten baru gitu. Nganten baru enak tidur apa enggak ya? Kalau nganten baru nggak bisa tidur kali ya. Aduh. Ya. Tapi kalau sholatnya jelek, dia malah nyiksain kita. Ayo tanya dia, bagaimana sholat zuhurnya, bagaimana sholat subuhnya, bagaimana sholat isanya, bagaimana sholat maghribnya, bagaimana sholat asarnya. Ayo tanya terus. Begitu, nggak bisa tidur kita, boro-boro tidur. Kan datang pertanyaan. Satu kali tentang sholat kita nggak bisa menjawab dengan baik, sebab kita sembarangan sholat kita, maka niscaya akan disiksa oleh Allah. Ya, satu kali sholat itu pentungan, masya Allah, 70 hasta ke perut bumi. Ya,
Sesudah itu dicungkil lagi tuh pakai kukunya malaikat tuh. Kukunya malaikat dia nyungkil itu ke dalam. Dia pakai ujung kukunya. Udah kayak tai kuku di sini. Udah kayak tai kuku di ujung kuku. Ya. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan goyroha. Manakala sudah berantakan badan dan kulitnya, akan kugantikan lagi dengan yang baru. Jadi baru lagi. Tanya lagi ntar sholat asar, tanya lagi sholat maghrib dan seterusnya. Dan bertanya bukan masalah sholat asar dan maghribnya doang. Bagaimana itu rukunnya, bagaimana itu sujudnya, bagaimana itu rukunnya, bagaimana sunahnya, dikerjain apa kagak. Itu pertanyaan, satu sholat aja lama pertanyaan. Satu kali sholat. Nah itu makanya kita sholat ini jangan sampai kita jadikan sembarangan asal sholat. Gua mau sholat asal sholat aja, jangan. Sholat kita akan murka kepada kita kalau dia diciptakannya jelek sama kita. Ya, nah ini sunnah-sunnahnya. Wajikri i'dalin, dan meninggalkan zikir itidal. Itidal kan ada baca doanya itu. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amisita min syai'in ba'du. Baca. Sami Allah liman dan Rabbana lakal hamd, sambil bergerak langsung sujud. Jangan, baca dulu. Di situ ada tumakninah. Dan doanya yang warid itu aja, jangan banyak-banyak, kecuali pada rakaat yang terakhir ketika kita sholat subuh mau baca apa tuh? Baca kunut ya. Itu yang boleh dipanjang-panjangin. Wajulusin baina sajadataini, dan doa sesudah duduk, pada waktu duduk di antara dua sujud. Ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Baca tuh. Jangan enggak dibaca. Ya, sebab di situ intinya salat kita. Wa ta'awuzin, enggak baca a'udzu ba'da tasahud di akhirin. Sesudah tasahud akhir dia enggak baca a'udzu. Apa maksudnya? Jadi sesudah tasawuf akhir kita disunahkan baca ta'awuz. Mana Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal wa minal maghribi wal masyam. Ya, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Itu ta'awudz sesudah tasahud akhir. Dulu sih udah kasih fotokopinya itu, mesti disimpan. Udah hafal ya? Nah, baca, dihafalin. Jangan disimpan aja. Nah, buat cucu katanya disimpan, boleh buat cucu, tapi kita harus hafalin dulu, jangan disimpan aja. Ya, makruh nih kalau kita nggak baca. Ya. Sedangkan itu pengen bebas kita daripada azab kubur. Di situ doa kita. Ya, di mana nanti kita bukan aja dosa-dosa kita, maksiat kita, sholat kita mengazab kita. Kalau memang sholatnya nggak beres, maka kita akhir itu di dalam tasawuf akhir dengan ta'awuz. Jangan sampai nanti sholat kita menjadi menyiksa kita di alam kubur. Ya, baca. Jangan ditinggalkan, apalagi jadi imam. Ya, jadi imam, Masya Allah. Kita kan menjamin akan disahkannya semuanya makmum kita, supaya ibadahnya pada diterima. Maka kita bertanggung jawab. Kita harus bagus sholat-sholat kita. Ya, jangan terburu-buru. Ta'awuz ba'da tasahudin akhir. Wa isra'un, dan ngebut. Wah, salat ngebut, tancap. Ya, tancap. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Salat kayak capung cebok salat.
Mohon maaf, sholat yang kayak kamu cebok dulu, kata guru saya dulu gitu. Lo kalau sholat jangan kayak capung cebok lo, katanya ya. Dan kita bisa jadi menjadi pencuri di dalam sholat ya. Siapa pencuri dalam sholat? Pencuri di dalam sholat adalah orang yang sholat tetapi menghilangkan tomakninah. Itu pencuri dalam sholat ya. Sholat mah sholat tapi dia curi, tomakninahnya nggak ada di dalam sholat. Ini pencuri di dalam sholat. Nah ini makanya sholat dicuri-curi begitu, makanya dia marah benar nanti itu ya. Makan, masya Allah, tomakninah termasuk rukun. Tomakninah tuh diam sejenak, tenang kita sambil kontak kita dengan Allah. Ketika ruku kita besarkan Allah, kita rendah sekali. Apalagi ketika sujud, ya. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jidat kita di dahi kita bawa di bawah telapak kaki kita. Tapak kaki kita di belakang kita lihat naik, tetapi jidat kita di bawah tapak kaki, lebih rendah. Ya. Di bawah tapak kaki, seolah kita lagi injek-injek tuh jidat kita. Di bawah tapak kaki kita, rendahkan diri kepada Allah. Allah Maha Tinggi, besarkan Allah. Ya. Muliakan Allah. Pada saat itu kita bayangkan kita tuh la haula wala quwata illa billah, nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Ya. Sehingga di situ maka Allah benar-benar yang Maha Tinggi. Nah, ini Isra'un, ngebut nih sholatnya, jangan. Ya, wa tahsisu imamin nafsahu bid-du'ai. Dan imam baca doa khusus dirinya sendiri, makruh. Baca kunut Allahumma dini piman hadait, imam padahal dia bacanya Allahumma dini, coba boleh ngapalinnya dulu Allahumma dini dia. Jadi imam dini juga ya. Kalau jadi imam Allahumma dina mestinya ya, piman hadait, maafina piman apet, dan seterusnya. Doa-doa yang itu untuk umum. Wa tahalluqu ma'mumin li jalsati istirahatin tarakahal imamu. Dan berlainan si makmum bagi duduk istirahatnya ya. Ketika imam meninggalkan tidak pakai duduk istirahat. Jadi kalau imam nggak pakai duduk istirahat, kita nggak usah duduk istirahat. Jadi ikutin imam, sehingga di situ harus diikutin ya. Imam pakai duduk istirahat nggak nih? Habis sujud kan mau naik tuh. Ada duduk istirahatnya nggak imam? Kita lihat. Kalau ada duduk istirahatnya, kita duduk istirahat. Ya, jangan sampai imam duduk istirahat kita enggak. Nah ini yang namanya menyalahi ini. Imam duduk istirahat kita enggak. Nah ini makruh. Begitu juga imam enggak duduk istirahat, kita duduk istirahat. Nah, makruh juga. Jadi kudu sama-sama lihat imamnya duduk istirahat apa enggak. Gitu. Sampai di situ harus kita ikutin. Apalagi ketika imam baca kunut, kita nggak mau ngangkat tangan aja, boro-boro ngaminin, angkat tangan aja, nggak mau. Apa gimana? Ya, kita mau ngikut imam di situ. Kita udah nggak percaya masih imam. Imam baca doa kita nggak aminin. Padahal doa imam doain buat kita, kita nggak mau. Jangan terima, ya, ogah dia didoain. Jangan. Jadi kalau kita, ya apa salah kita kan lagi didoain, ya, jangan terlalu itu, ya seolah-olah imam ini, ya lebih pintar dia, lebih ngerti dia dan sebagainya. Jangan. Jadi kalau kita memang nggak biasa baca kunut, mau berjemaah nih, cari imam yang nggak baca kunut seuduhnya. Kalau memang kita ogah baca kunut, ya, jadi biar pantas gitu, jangan. Siar sinkron sama juga kita biasa baca kunut, imamnya nggak usah baca, kita nggak baca nggak apa-apa, ya ikutin aja si imam, dia nggak baca nggak apa-apa. Jangan kita ngotot imam subhanallah ya, kalau imam emang nggak biasa baca kunut ya,
Nah kalau turu-turu kita, kalau imamnya memang benar biasa, itu kan termasuk sunat abad tuh. Nah, baru kita subhanallah, imamnya upamanya modal kayak siapa nih? Misalnya Abdul Razak upamanya biasa baca kunut, dia lupa. Subhanallah kita. Kalau imamnya nggak biasa baca kunut, ya nggak usah subhanallah. Lagi teriak-teriak ya, nggak usah. Ikutin aja. Masalah yang sunnah-sunnah itu jangan kita besar-besarkan. Wa kafu syarin wa saubin wa mashi wajhi min nahwi gubarin wa tarwihin ala nafsi. Dan ya menutup pakai rambut, pakai baju, dan menutup apa mukanya, takut kena apa debu-debu ya. Lagi sholat nutup ini, nutup hidung gitu ya. Apalagi lagi sholat upahnya bau sampah segala macam lewat dia begini nih. Nah gitu. Apalagi kadang-kadang bau keringat yang sebelahnya, waduh, yang sebelah nih, baunya keringatnya bau banget ini, sampai ke kita gini aja dari awal. Ya. Nah ini makanya kita sholat berjemaah harus pakai yang bersih-bersih, termasuk badan kita, pakaian kita semuanya yang bersih kalau untuk berjemaah. Makruh kalau ada pakaian-pakaian kotor kita pakai yang kira-kira bau keringat untuk kumpul sama-sama di dalam sholat apalagi. Apalagi sejadah kalau udah pada bau keringat tuh sejadah dicuciin. Ya, jangan udah 17 minggu apa berapa bulan itu. Ya. Sejadah tuh udah pada hitam itu depan itu. Ya kita boro-boro kita lagi mau sujud. Nah, kadang-kadang kita pakai sorban, kadang apa kita tutupin itu. Ya. Selamat kita. Kadang-kadang udah bau asem ya kita. Pakai sejadah malah bukannya khusyuk. Wa busokin amaman wa yaminan, dan dia busok itu meludah, lagi sholat meludah ke kanan dan ke kiri. Nah, ini makruh, jangan. Wa isyaratin, dan isyarah mupahamatin yang dipaham, wa tasa'ubin, dan menguap apa itu ya, angob gitu kalau kita angob itu ya. Wati sorin, tulak pinggang, sholat tulak pinggang ya jangan. Wati badin alal yadil yusro, dan dia menekan kepada tangan yang kiri. Kan ada begitu. Ya kan ada yang tangan begitu menekan, terlalu itu. Jangan terlalu ditekan, biasa aja. Tujuannya untuk menekan ini apa namanya jantung hati di sini gitu ya, supaya tenang gitu. Nah ini kalau ini pil julusi waktu duduk yang nggak boleh ya. Kalau waktu itu sedekap tuh memang ada sunahnya, kita sedikit agak tekan bagian kiri kita. Wa taklibul yadaini inda taslimataini, dan ya membalikkan dua tapak tangannya ketika taslim, memberi salam. Ketika memberi salam kan tangan kita tetap begini kudunya. Ya. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ada yang gitu tuh. Gitu ya, ada yang gitu tuh. Ya. Ketika beri salam tangannya diangkat gitu, dibalikin. Nah, itu nggak usah, jangan, makruh gitu ya. Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf nih kalau ada yang begitu ya, jadi kita perbaiki aja. Jadi di sini. Ya sudah cukup Pak, ini satu faedah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ibadah kita semakin baik, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah lil abdi dzil bururi
wasallam. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.